Oke, hari ini kita akan bahas materi mengenai konsep dari software engineering ya, atau rekayasa perangkat lunak. Di materi kita kali ini merupakan pendahuluan dari mata kuliah yang punya bobot SKS, yaitu 4 SKS ya, yang ada di semester 5. Oke, baik. Oke, kita bahas dulu introduction-nya atau pendahuluan. Jadi sebelum kita bahas teori mengenai definisi apa itu rekayasa perangkat lunak, kita bayangkan dulu misalnya nih, kita akan membangun sebuah rumah. Nah, ini kita anggap aja sebuah rumah, tapi rumah yang akan kita bangun itu berada di sebuah atau sebidang tanah. Ya. Nah, bagaimana cara memproses pembangunan dari rumah tersebut? Tentu saja ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa alternatif, apakah kita akan memulai membangunnya dengan cepat atau hanya dibantu oleh anak kita saja. Misalnya anak kita usianya atau umurnya itu adalah 14 tahun, atau kita akan pergi ke sembarang pengembang. Misalnya kita akan mengontrak beberapa kontraktor atau orang yang memang sudah biasa melakukan pembangunan sebuah rumah, atau kita akan datang kepada seorang arsitek. Nah, dari ketiga kemungkinan ini tentu saja punya hasil yang berbeda. Ya, kalau kita hanya dibantu oleh anak kita saja, kemudian kita sewa manpowernya atau tukangnya, mungkin ini tidak akan sebagus dari yang poin yang kedua. Nah, misalnya kita hanya mengontak seorang kontraktor yang memang sudah biasa membangun sebuah rumah, ya, atau mungkin saja kita akan mendesainnya lebih detail dengan menggunakan seorang arsitek. Nah, mulai dari awal, misalnya sebidang tanahnya luasnya taruhlah misalnya 120 meter persegi, kemudian aku pengen misalnya di bawah itu ada 1 kamar, kemudian lantai keduanya ada 2 kamar, WC-nya misalnya ada 3, 1 di dalam dan 2 di luar, dan seterusnya. Nah, ini perlu kita, apa yang kita inginkan dari pembangunan sebuah rumah itu kita bicarakan dengan seorang arsitek. Nah, kalau kita membangun rumah dengan memperkerjakan seorang arsitek, tentu saja hasilnya berbeda dengan dua kemungkinan sebelumnya, ya. Nah, ini apa yang akan kita bangun, kita akan lihat di sini. Nah, ini kalau kita membangun rumah dengan menggunakan atau dengan dibantu oleh seorang arsitek, kita akan dibuatkan denah seperti ini, ya. Apa yang kita inginkan tadi itu digambarkan oleh seorang arsitek. Ada kamar di bawah dengan WC di dalamnya, kemudian lantai 2-nya ada 2 kamar, ada dapur, ada ruang keluarga, ya, ada ruang tamu dan seterusnya, sehingga akan tampak depannya kita pengennya warna apa rumahnya. Misalnya di sini dibuat ada warna hijau, kemudian ada pagar berwarna hitam dan seterusnya. Jadi apa yang sudah kita ilustrasikan, apa keinginan kita, keinginan istrinya, keinginan suaminya, keinginan anak-anaknya, diilustrasikan oleh si arsitek dalam bentuk denah seperti ini. Dan tentu saja ini semua akan lebih baik jika kita menggunakan dua kemungkinan sebelumnya, ya, seperti itu. Oke, nah bagaimana itu membangun sebuah perangkat lunak? Sebuah perangkat lunak itu dibangun untuk menyelesaikan persoalan yang sederhana, ya, untuk membutuhkan solusi yang komputasi. Jadi misalnya nih, berpikir secara sejenak. Jadi apa yang akan kita lakukan nih? Kita pasti berpikir dulu. Kemudian baru kita ngadep komputer, kemudian mengetikkan baris demi baris codingnya atau code-nya, ya. Mungkin saja tidak ada kertas yang membuat perancangan arsitektur, algoritma secara rinci, karena semua itu ada di dalam kepala. Nah, jadi sama seperti misalnya Anda membuat tugas dari mata kuliah pemrograman. Ya, cuman disuruh oleh dosen ini ininya, kamu berpikir sendiri, kemudian langsung ada komputer untuk membuat. Nah, kalau di tugas pemrograman atau mata kuliah pemrograman itu tentu tidak sedetail kalau kita menghadapi objek yang sebenarnya. Nah, supaya itu lebih detail, perlu kita buat rekayasa perangkat lunak seperti itu, ya. Oke.
Nah, beranjak dari tadi kita juga harus tahu apa itu software atau perangkat lunak. Ya, kalau kita lihat definisi software berdasarkan IEEE ya, tahun 1990, software engineering itu adalah computer programs producer and possibility associated documentation and data pertaining to the operation of a computer system. Jadi maksudnya kalau kita definisikan dalam bahasa Indonesia, perangkat lunak itu merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan, yang mempresentasikan masalah di dunia nyata, kemudian dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan oleh sistem atau oleh, dalam hal ini tools yang kita akan membantu dalam pembuatan perangkat lunak itu adalah komputer. Jadi perangkat lunak saya rasa Anda sudah tahu ya, karena sudah belajar di materi atau mata kuliah sebelumnya. Itu adalah terdiri dari coding, terdiri dari baris-baris program, ada inputnya, ada prosesnya, dan ada outputnya yang berupa informasi. Nah, definisi atau bagian-bagian dari software itu sendiri saya rasa Anda juga sudah belajar di materi sebelumnya ya. Ada yang berdasarkan misalnya aplikasinya, ada yang berdasarkan bentuknya, dan seterusnya. Silakan Anda pelajarin sendiri. Nah, berdasarkan itu maka kita perlu membangun atau merekayasa perangkat lunak. Jadi kalau berdasarkan definisi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa software engineering itu adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai dengan pemeliharaan. Jadi mulai dari spesifikasi, apakah misalnya kita rencanakan dulu dengan planning, kemudian kita analisis dengan analisa, apakah nanti akan kita gunakan tools untuk perancangannya. Ya, ada banyak tools atau ada banyak alat bantu di dalam melakukan perancangan, kemudian baru kita bangun ya, baru kita develop, baru setelah bangun dipakai, baru kita maintain atau kita pelihara. Nah, perangkat lunak yang akan kita rekayasa itu harus mampu tepat waktu, artinya real time, informasi yang dihasilkan oleh perangkat lunak itu harus tepat waktunya. Ya, tepat waktunya misalnya nih, KHS itu akan diterima oleh mahasiswa di aplikasi Sispo setelah akhir perkuliahan. Tepat waktu, bukan di perkuliahan sebelumnya atau mungkin setelahnya ya. Anggarannya tepat, prediksi dari dana yang akan dihasilkan itu tepat, kemudian dapat meningkatkan kinerja ya. Artinya bahwa informasi yang dihasilkan oleh perangkat lunak itu mungkin menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan kalau tidak menggunakan. Kemudian bisa mengoperasikan prosedur sistem dengan benar ya. Prosedur ini sangat penting ya. Jadi kalau sebelum kita buat perangkat lunak, kita harus buat proses bisnis dulu. Kita gambarkan dulu prosedur kerja dari sistem yang ada saat ini seperti apa, dan apa yang akan kita bangun nantinya. Apakah akan merubah prosedur yang ada atau mungkin mengkomputerisasi dari prosedur yang ada saat ini. Nah, itu saja yang saya bisa jelaskan dari materi kita kali ini. Silakan bertanya di forum di e-learning kalau ada yang mau bertanya mengenai materi kita kali ini. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.